Shalom Bapak Ibu, haleluya. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di hari Minggu yang pertama di bulan yang baru. Saya percaya kita semua sehat, amin. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita semua. Dia Yesus Tuhan sungguh baik, amat baik buat kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, anak-anak-Mu, umat-Mu bersyukur. Hari ini, saat ini kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, membawa kami masuk hadirat Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-Nya, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini kami siapkan hati kami, dan mari pengurapan-Mu atas kami. Urapi kami semua Tuhan. Lalu biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu memenuhi kami. Kami siap beribadah kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amin. Menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima semua pujian, penyembahan umat-Mu. Oh ralaboshi karalaba-laba. Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Hanya kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan yang layak disembah oleh setiap suku, kaum dan bangsa. Menyembah-Mu Yesus. Ora labo shankana labo hinarala namayara namashande. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu, dimanapun kita berada, mari sembah Tuhan. Angkat penyembahan buat Dia, Raja di atas segala raja, yang layak disembah. Yesus Kristus, Tuhan Allah yang berkuasa selama-lamanya. Hinaralabaya rabashi, hinaralabaya naralamashande, hinaralabaya naralamo. Yesus Tuhan, hanya Engkau segala-galanya bagi hidup kami, orang yang percaya kepadamu. Ora basyangkana labo. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, perbuatan-Mu besar dan ajaib selamanya. Ora
labo syakara labayaraba. Syaralabata kanara labayarabo syandara laba. Perbuatanmu besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesusku. Oraba syandara labaraba. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari bilang tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Kami akui Tuhan Yesus, tidak ada yang seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib. Kami tidak bisa mengerti, tapi kami mengalami perbuatan-perbuatanmu yang besar. Begitu kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami di hadirat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Oh Ralabasyaka, terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau bersyukur di hadirat-Mu, sebab Tuhan Yesus baik, sangat baik, amat baik buat kami semua. Dalam pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan yang mau bersyukur di hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dimanapun kita berada, saudara. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dia baik, sangat baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita datang ke hadiratnya dengan hati yang selalu bersyukur buat Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya.
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Amin saudara, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih musik memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Terus mau bersuka cita, bersorak-sorai di hadirat-Mu. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia. Bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu sekali lagi, haleluya, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Mari orang-orang yang bersyukur, tepuk tangan buat Allah kita, sebab Dia Tuhan yang besar, Dia layak dipuji. Namanya Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kau besar Tuhan, layak dipuji dan layak disembah. Yes, terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi, haleluya. Besar Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus
Amin, saudara, Bapak Ibu percaya. Haleluya. Yes. Dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah terpuji. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah perkasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel
dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap
panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya waktu memuji Tuhan, Roh Allah hadir bersama-sama dengan kita, memimpin kita. Hadirat Tuhan kuat di tempat saudara dan saya. Setuju katakan amin? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang akan menuntun kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Hari ini Tuhan perkenankan kami untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mari tuntun kami, tolong kami untuk kami mengerti, memahami, menerima firman-Mu, menyimpan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama setuju, mari kita katakan amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama di dalam Amsal, kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Kitab Amsal pasal 17 ayat 22 saya bacakan buat saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya berdoa biar semua Bapak Ibu Saudara hari ini yang mendengarkan firman memiliki hati yang penuh sukacita oleh Roh Kudus. Hati yang gembira, tidak memiliki semangat yang patah. Setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, hati yang gembira atau hati yang penuh dengan pengurapan sukacita Roh Kudus itu penting sekali dalam menjalani hidup dari sehari ke sehari. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak hal yang kita alami kadang-kadang tidak mengenakan hati. Tetapi dengar baik, mari sepakat bersama-sama dengan saya, kita pilih untuk memiliki hati yang penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Kita memilih hari ini untuk hati kita gembira, ya, diurapi oleh Tuhan. Sehingga waktu menghadapi masalah persoalan, hati kita tetap bersukacita oleh Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah saudara, kalau saudara sudah pernah baca ayat ini dan mungkin sudah pernah nyanyikan ayat ini, mari kita nyanyikan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan dan terima kuasa kesembuhan, terima kuasa untuk menjadi pelaku firman Tuhan, terima kuasa untuk melayani, terima kuasa untuk bekerja, terima kuasa untuk berdoa. Setuju katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini membuat hati kami bersukacita, bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat.
hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi yuk. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yang sudah mengalami mujizat Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, haleluya, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari sama-sama beriman dengan saya bahwa hari ini melalui hati yang bersuka cita oleh Roh Kudus, saudara yang sakit disembuhkan, saudara yang lemah dikuatkan, yang jatuh hari ini diangkat kembali. Musik memuji Tuhan, mari angkat tangan saudara. Terima kekuatan dari Tuhan. Terima hati yang penuh dengan sukacita itu menghadapi hari esok. Jangan sampai patah semangat. Amin. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Wow, hati gembira mengalahkan obat yang kita pakai sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kalau saudara di rumah dengan keluarga bergandeng tangan sama-sama, kita satu iman, kita sepakat, kuasa Tuhan mengalir waktu kita menaikkan pujian ini. Wow, mari nyanyikan sama-sama. Angkat tangan buat Tuhan. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Nyanyi. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami angkat tangan kami hari ini, tanda Tuhan kami terima hati yang penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Kami angkat tangan kami hari ini, buka hati kami, tanda Tuhan hari ini Engkau meteraikan hati yang gembira itu di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidup kami setiap hari dalam nama Yesus. Dan kami percaya hari ini yang patah semangat bangkit kembali. Yang kurang bergairah hari ini Tuhan berikan roh yang bergairah di dalam dirimu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, marilah hari ini kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Kami percaya dengan hati yang penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus, hati yang gembira. Kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat roti dan anggur hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau saudara punya roti ada di hadapan saudara, mari pegang roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelum itu saudara, mari Alkitab berkata mengajar kita, mari kita ingat dulu hal-hal yang mendatangkan dosa yang pernah kita lakukan, yang belum kita akui. Mari kita berdoa, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Akui dan minta ampun sama Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, anak-anak-Mu Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami akui kami
banyak salah ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami banyak salah, banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, mendatangkan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu, kami minta ampun Tuhan. Kami akui semua pelanggaran dosa kami di hadapan-Mu. Lalu kami minta ampun daripadamu Tuhan. Ampuni kami, sebab kami percaya tanpa penumpahan darah di kayu salib kami tidak diselamatkan, kami tidak diampuni. Sebab itu Tuhan, kami minta darah Yesus mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lalu biarlah dengan hati yang penuh damai sejahtera kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, mari angkat roti di tangan saudara dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dan Tuhan kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melakukan bahagian kami hari ini. Dan kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan, ini yang menyelamatkan kami. Pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, kami dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kami diangkat tinggal bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan kami. Hari ini yang lemah dikuatkan kembali. Yang susah dihibur oleh Tuhan. Tuhan buka jalan buat kami yang berusaha, yang bekerja, yang melayani. Tuhan berikan kami kesempatan-kesempatan yang baru. Terima kasih Bapak. Engkau baik dan Engkau sungguh baik buat kami. Dulu, sekarang, selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Kami
mengucap syukur. Kami sudah melakukan bagian kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan memberkati apa yang kami beri hari ini. Di minggu pertama ini kami mau bawa persembahan persepuluhan kami. Kami bawa persembahan umum, persembahan syukur kami ya Tuhan. Persembahan hari Minggu kami. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang akan kita berikan hari ini. Berlimpah-limpah, 100 kali lipat. Waktu kami memberikan persembahan, waktu kami mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi persembahan. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita mau berdoa. Bapa, kami datang berdoa, ingat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dokter Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, dan Ibu Hermin serta keluarga besar, Bapak Weler Kauntu dan Ibu Molin dan keluarga besar Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli di tempat ini yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan GBI Emerald CK4 di tempat ini, GBI Gatot Subroto dan semua gembala-gembala yang ada. Tuhan, kami berdoa, mari pelihara hamba-hambamu Tuhan, berkati hamba-hambamu. Terima kasih banyak Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bahwa negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Kami sepakat hari ini berdoa Tuhan untuk GBI Emerald CK4 di Gardenias Residen. Kami percaya kami menuai jiwa. Tahun ini tahun penuaian jiwa bagi Gardenias Residen. Jiwa-jiwa akan bertambah-tambah. Tuaian-tuaian akan datang di lumbung Tuhan di tempat ini. Setiap hari Minggu, setiap hari Tuhan. Kami percaya pertambahan jemaat, pertambahan tuaian di tempat ini makin hari makin berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa minta pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi di Gardenias Residen. Kami minta Tuhan Injil diberitakan. Ada semangat, ada roh yang menyala-nyala dari para penuai untuk menuai tuaian ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami anak-anakmu. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan mari berkati kami dengan berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, menolongmu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terima berkat sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan.